Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Endah Lestari, NIM 43219120019, jurusan akuntansi Universitas Mercubuana. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengimpor data ke dalam program SPSS. Dan juga di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara melakukan uji deskriptif, uji validitas, dan juga uji reliabilitas untuk data primer. Oke, kita langsung saja ke videonya. Selamat menonton. Oke, di sini saya menggunakan sampel dari kuesioner penelitian yang saya ambil dari skripsi. Skripsi yang saya gunakan dengan judul Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap tingkat kemiskinan di Kota Makassar. Kemudian di sini kita cari untuk data kuesionernya. Dalam skripsi ini peneliti menggunakan skala Likert dalam penelitiannya, yaitu skor 5 untuk jawaban sangat setuju, skor 4 setuju, skor 3 untuk netral, skor 2 tidak setuju, dan skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju. Kemudian di sini ada pertanyaan seputar COVID-19 sebagai variabel X. Kemudian pertanyaan mengenai tingkat kemiskinan sebagai variabel Y. Kemudian di sini ada rekap jawaban responden. Di sini peneliti mengambil sampel dari 30 responden. Untuk variabel X ada X1 sampai dengan X6. Kemudian untuk variabel Y ada 7 pertanyaan, yaitu Y1 sampai dengan Y7. Kemudian rekap tadi kita input ke dalam Excel. Kita beri judul rekap jawaban responden. Kemudian variabel COVID-19 sebagai variabel X. Kemudian di sini kita input sampai dengan angka 30.
Kemudian di sini kita input untuk nama respondennya dan juga jawaban untuk kuesionernya. Kemudian di sini kita input rekap jawaban responden dari angka 1 sampai dengan 5. Kemudian kita totalkan jawaban dari X1 sampai dengan X6. Kemudian ini adalah data rekap jawaban responden yang sudah saya input semua. Kemudian kita lanjut penginputan untuk variabel Y. Kemudian di sini kita tambahkan satu kolom lagi untuk Y7. Di sini kita input juga untuk jawaban variabel Y.
ini adalah rekap jawaban responden variabel Y yang sudah saya input semua. Kemudian kita lanjut input untuk data sekunder. Di sini saya menggunakan data dari skripsi yang berjudul Analisis Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam tahun 2011 sampai 2015. Di sini peneliti menggunakan indeks pembangunan manusia atau IPM sebagai variabel dependen atau Y, kemudian variabel X1 yaitu data kemiskinan dan X2 yaitu data pertumbuhan ekonomi. Kemudian ini adalah indeks pembangunan manusia yang akan kita input. Kemudian di sini kita ketik kemiskinan sebagai variabel X1. Kemudian pertumbuhan ekonomi sebagai variabel X2. Dan juga indeks pembangunan manusia sebagai variabel Y.
Kemudian di sini sampel yang kita gunakan adalah sebanyak 14 kabupaten dan kota yang ada di Lampung. Karena data yang kita ambil adalah data dari 2011 sampai 2015, maka di masing-masing kabupaten atau kota ini kita input untuk 5 tahun, yaitu 2011 sampai 2015. Kemudian lakukan penginputan yang sama untuk kabupaten kedua sampai ke 14. Di sini angka yang kita gunakan adalah berupa persentase, namun kita inputnya berupa angka pecahan desimal. Di sini kita akan menginput variabel X1 yaitu kemiskinan untuk Kabupaten Lampung Barat. Jadi untuk penginputan di Excel sebaiknya vertikal ke bawah untuk nanti selanjutnya input ke program SPSS-nya.
Di sini kita samakan untuk masing-masing angka, yaitu dua angka di belakang koma. Kemudian ini adalah untuk variabel X1 yang sudah saya input semua. Lalu kita lanjut untuk variabel X2, yaitu pertumbuhan ekonomi. Untuk step penginputan di Excel ini, kalian bisa skip ya teman-teman. Nanti kita akan lanjut ke impor data ke program SPSS-nya. Ini adalah variabel X yang sudah diinput semua. Kemudian untuk variabel Y, indeks pembangunan manusia, kita juga input datanya ke Excel.
Ini adalah indeks pembangunan atau Y yang sudah saya input. Kemudian kita akan masuk ke program SPSS. Di sini saya memakai versi 24. Yang pertama kita ke variable view, lalu kita untuk data primer X, kita ketikkan X1 sampai dengan X6. Untuk penyusunannya ke bawah, kemudian kita di sini ketik total X. Kemudian untuk Y juga sama, Y1 sampai dengan Y7. Karena kita menggunakan angka yang bulat, jadi di sini kita di kolom desimal kita ketikkan 0 saja. Kemudian kita klik copy dan paste sampai ke bawah. Untuk label kita abaikan saja. Kemudian di kolom value kita ketikkan untuk keterangan jawaban, yaitu 1 sampai 5. Kita klik 1 untuk sangat tidak setuju atau kita singkat STS, kemudian add, 2 untuk TS atau tidak setuju, kemudian 3 adalah netral atau N, kemudian 4 adalah setuju atau S, kemudian untuk value yang kelima yaitu SS atau sangat setuju. Kemudian kita klik add, lalu kita klik OK. Kemudian kita copy sampai dengan X6. Di sini total kita tidak perlu kopikan ya, jadi hanya untuk X dan juga Y. Kemudian untuk kolom missing, kolom dan lain sebagainya kita setting default saja. Setelah semua terinput, kita ke data view. Di sini susunannya menjadi horizontal ke samping. Setelah itu kita copy data di Excel yang sudah kita input tadi. Yang kita copy adalah di kolom untuk responden 1 sampai 30, tapi hanya untuk angkanya saja, tidak dengan judulnya. Kemudian kita klik paste di SPSS.
Kemudian lakukan cara yang sama untuk variabel Y yang sudah kita input. Dari Y1 sampai dengan total kita blok, kemudian kita copy, kita paste. Setelah semuanya terinput, kita kemudian klik save. Kita simpan di folder di sini. Saya beri judul tabulasi data primer. Kemudian klik save. Di sini kita akan melakukan analisis data deskriptif statistik, kemudian kita klik frekuensi. Kemudian kita blok untuk semua variabel, kita pindahkan ke kolom sebelah kanan kecuali total. Jadi ini kita total kembalikan ke sebelah kiri. Kita bisa tampilkan juga untuk histogramnya. Kemudian klik continue, klik OK. Ini adalah hasil dari uji deskriptif. Di sini kita dapat mengetahui untuk masing-masing pertanyaan dalam kuesioner, seperti contohnya di X1 ada jawaban netral, dari 5 responden menjawab netral, kemudian 5 responden menjawab setuju, dan lain sebagainya. Di sini kita juga bisa melihat untuk histogramnya. Kita bisa copy hasil uji deskriptif ini dalam Word. Caranya kita bisa klik kanan kemudian copy, lalu kita kopikan ke Word.
atau kita bisa juga ekspor hasil uji deskriptif ini di tool export. Kemudian kita bisa pilih tipe filenya. Ini adalah hasil uji deskriptif yang sudah kita download. Kemudian di sini kita akan melakukan uji validitas. Kita klik analyze, kemudian correlate, lalu klik bivariate. Kita akan menguji untuk variabel X terlebih dahulu. Kita pindahkan ke sebelah kanan. Ini adalah uji validitasnya. Kemudian kita akan copy hasilnya dulu ke Word. Kemudian lakukan cara yang sama untuk variabel Y. Untuk X ini kita kembalikan lagi ke kiri. Kemudian untuk variabel Y sampai dengan total kita pindahkan ke kolom sebelah kanan. Lalu kita klik OK. Ini adalah uji validitas untuk variabel Y. Kemudian di sini kita perhatikan untuk hasil uji validitasnya di keterangan SIG. Kita akan cek terlebih dahulu untuk tabel R-nya. Di sini peneliti menggunakan 30 responden dan rumusnya adalah N-2. Jadi untuk DF-nya adalah 30 kurangi 2 yaitu 28. Untuk signifikansinya yang digunakan adalah 5% atau 0,05.
Jadi kita hanya perhatikan di kolom yang 0,05. Di sini berarti 28, signifikasi 0,05 yaitu 0,3610. Kemudian kita akan buat analisisnya. Sebelumnya kita sudah amati bahwa hasil dari uji X dan Y adalah hasilnya di atas 0,361. Jadi untuk penelitian ini adalah valid. Jadi analisisnya adalah hasil pengamatan pada air tabel didapatkan nilai dari sampel N sebanyak 30 sebesar 0,3610. Merujuk pada hasil dari uji validitas, dihasilkan bahwa semua instrumen mulai dari variabel COVID-19 atau X yang terdiri dari X1, X2 sampai dengan X6 semuanya menghasilkan nilai R hitung lebih besar dari R tabel selain itu variabel tingkat kemiskinan atau Y yang terdiri dari Y1 sampai dengan Y7 Di sini semuanya juga menghasilkan nilai R hitung yang lebih dari nilai R tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini dapat dikatakan valid. Kemudian di sini kita akan menguji uji reliabilitas dan klik analyze. Kemudian scale, lalu klik reliability analysis. Kemudian kita pindahkan X1 sampai dengan X6, kita klik statistik, kemudian checklist scale if item deleted. Kemudian klik continue.
kita pilih yang alpha, kemudian klik OK. Di sini hasil dari Cronbach Alpha yaitu senilai 0,607. Kemudian kita copy dulu ke Word. Kemudian lakukan cara yang sama untuk variabel Y. Kita klik Analyze, kemudian Scale, Reliability Analysis. Kemudian kita bawa variabel Y1 sampai Y7 ini ke kolom sebelah kanan. Klik statistik, kemudian scale if item deleted, continue. Oke. Di sini untuk Cronbach alpha-nya juga bernilai 0,663. Kemudian kita copy ke Word. Hasil analisisnya adalah di sini kita perlu cek dulu untuk angka alpha Cronbach-nya. Tadi saya sudah download untuk tabelnya. Di sini nilainya adalah di atas 0,6 yang berarti reliable. Jadi untuk analisisnya dari hasil uji reliabilitas didapatkan semua nilai dari hasil variabel X dan Y menghasilkan nilai alpha Cronbach lebih dari 0,6, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini reliable. Kemudian di sini saya akan menginput data sekunder yang tadi sudah saya input di Excel. Di sini kita ketikkan X1, X2, dan Y. Kemudian untuk desimal adalah 2 karena tadi adalah angka persentase. Kemudian untuk label di sini ada kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan juga IPM.
Untuk X1 yaitu kemiskinan. Kemudian X2 adalah pertumbuhan ekonomi. Lalu untuk variabel Y yaitu indeks pembangunan manusia. Setelah itu kita ke data view, lalu kita copy angka yang sudah diinput di Excel, kita blok sampai bawah, kemudian kita copy, lalu kita paste di SPSS. Ini adalah data sekunder yang sudah terimpor ke program SPSS. Kemudian kita bisa klik save. Di sini saya beri nama file tabulasi data sekunder. Kemudian save.